Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 481 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang damai, seorang jenderal Amerika yang bernama Douglas dalam tulisannya mengatakan bahwa di dalam sejarah manusia, kedamaian yang terpanjang tidak lebih dari 268 tahun. Selebihnya adalah sejarah kekacauan dan peperangan. Dengan kata lain, sejarah manusia lebih banyak dipenuhi oleh kekacauan dan peperangan dibandingkan dengan kedamaian. Oleh sebab itulah, kita bisa melihat dan mendengar bahwa peperangan terjadi di mana-mana di belahan dunia ini. Akibat dari peperangan itu, banyak orang yang menjadi korban, luka-luka, bahkan mati. Sebenarnya, manusia secara umum menginginkan supaya tidak terjadi peperangan. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peperangan. Namun yang bisa kita lihat, yang bisa kita katakan bahwa semuanya itu diakibatkan oleh dosa. Adam mempunyai relasi yang dekat dengan Allah, manusia, bahkan lingkungannya. Namun relasi manusia dengan Tuhan rusak. Kita bisa baca di Kejadian 3. Manusia yang pada awalnya suka dengan kehadiran Tuhan, ketika dosa masuk dalam kehidupannya, manusia berubah menjadi takut dengan kehadiran Tuhan. Lebih jauh lagi, relasi manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya pun menjadi rusak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 disebutkan Allah sendiri menjadi Raja Damai, dan Yesus Kristus sendiri pembawa damai itu ke dalam dunia. Kita bisa baca di Lukas 2 ayat 14. Kemudian Roh Kudus sendirilah yang memampukan manusia itu untuk melakukan damai dalam perbuatannya. Kita bisa baca di Galatia 5 ayat 22. Dengan demikian,
damai sejati itu datangnya dari Allah, sehingga di luar dari Allah Tritunggal tidak mungkin tercipta kedamaian. Menjadi orang yang suka damai itu tidak cukup, tetapi aktif menciptakan dan membawa kedamaian yang sejati dari Allah dalam tuntutan dari Roh Allah sendiri. Jadi jelaslah bahwa ucapan bahagia dari Yesus dalam khotbah di bukit ini menegaskan kedamaian yang dari Allah. Dan bahagia itu merupakan pilihan bagi kita dalam membawa damai dari Allah itu. Oleh sebab itu, tetaplah kita menjadi orang yang membawa damai dimanapun kita berada, supaya kita tetap berbahagia dan menjadi anak-anak Allah. Amin, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar hidup di dalam kedamaian. Ajari kami Tuhan agar menjauhkan diri dari perselisihan dan pertengkaran, tetapi damai sejati yang daripada Tuhanlah yang senantiasa hadir dalam hati dan juga pikiran kami, sehingga persaudaraan kami kokoh di dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu, berikan kesehatan, panjang umur, dan takut akan Tuhan, serta hikmat dan kebijaksanaan. Ajari kami agar selalu mendekatkan diri kepadamu. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa sampai orang tua. Berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersukacita kepadamu. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.